بسم الله الرحمن الرحيم. Berbuka puasa, waktunya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang waktu malam. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini dengan datangnya malam, berlalunya siang, serta tenggelamnya bulatan matahari. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa hal yang membuat hati seorang muslim yang mengikuti sunnatul huda menjadi tenang. Wahai hamba Allah, inilah beberapa sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di hadapan Anda semua. Anda akan menyimaknya dan semuanya jelas bagi Anda sehingga tidak ada sesuatu yang tertutupi bagi Anda. Berbagai perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum pun akan Anda saksikan. Selain itu, Anda pun akan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selangkah demi selangkah. Dari Abdul Razak dalam kitabnya yaitu Al-Musannaf dan sanadnya disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan juga Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Dari Amr bin Maimun Al-Audi, dia menuturkan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa abta'ahum sahuran. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cepat berbuka dan paling lambat melaksanakan sahur. Saudaraku yang seiman, barakallahu fikum, hendaklah Anda berbuka puasa setelah matahari terbenam. Jangan Anda terkecoh oleh warna merah yang tajam yang masih tersisa di sebelah ufuk di ujung langit sana. Sebab ini merupakan upaya mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menyelisihi perbuatan kaum Yahudi dan Nasrani yang biasa mengakhirkan berbuka puasa. Mereka biasa menunda berbuka puasa sampai munculnya bintang. Dalam hal ini, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjalankan sunnahnya merupakan salah satu upaya menjunjung tinggi ajaran agama Islam sekaligus wujud rasa bangga atas petunjuk yang kita dapatkan. Berikut ini beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan pembahasan kita. Pertama adalah hadis yang menunjukkan bahwa menyegerakan berbuka puasa akan mendatangkan kebaikan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr." Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika umat Islam menyegerakan buka puasa, berarti mereka tetap berada dalam bingkai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan manhaj salafus salih. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak akan tersesat selama mereka benar-benar berpegang teguh padanya, seraya membuang semua yang akan mengubah kaidah-kaidahnya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitriha nujum." Umatku akan tetap berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunda-nunda dalam berbuka puasanya sampai munculnya bintang. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Dan asal hadis ini ada dalam kitab As-Sahihain. Yang ketiga, menyegerakan buka puasa berarti telah menyelisihi orang-orang yang sesat dan mendapatkan murka. Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Seandainya umat ini masih tetap baik karena senantiasa berjalan di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mempertahankan sunnah beliau, niscaya umat Islam akan tetap jaya dan berdiri kokoh
serta tidak akan disusahkan oleh orang-orang yang menentangnya. Pada saat itulah umat Islam akan menjadi cahaya yang akan menerangi tempat yang gelap, sekaligus sebagai teladan yang baik yang dijadikan panutan. Dengan demikian, Islam tidak akan pernah menjadi ekor bagi umat-umat timur maupun barat, sekaligus sebagai naungan bagi setiap kelompok yang condong oleh angin kemana saja angin itu berhembus. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ad-dinu zahiran ma 'ajjala an-nasu al-fitr, li'anna al-yahuda wan-nasara yuakhirun." Agama ini akan tetap jaya selama umat manusia menyegerakan berbuka puasa, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani biasa mengakhirkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis di atas mengandung banyak keterangan dan beberapa hal penting. Di antaranya yang pertama, kejayaan agama ini masih akan terus melaju dengan kibaran panjinya jika kita tidak mengikuti ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani yang ada sebelum kita. Artinya, umat Islam akan tetap mencengkeram kebaikan dengan semua kandungannya jika mereka masih tetap memiliki keistimewaan Rabbani. Kaum muslimin tidak akan terombang-ambing ke timur maupun ke barat, serta menolak dengan tegas untuk berkiblat kepada atmosfer Kremlin atau tunduk pada kebijakan Gedung Putih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghitamkannya, dan atau berkiblat kepada London. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluluh lantakkannya. Apabila umat Islam benar-benar menjalankan hal tersebut, niscaya Islam akan berdiri dengan tegak kokoh, penuh kewibawaan di tengah umat-umat yang lain. Juga akan menjadi pusat perhatian seluruh pandangan. Selain itu, semua hati akan tertarik padanya. Sesungguhnya umat ini tidak akan memperoleh posisi tersebut kecuali dengan kembali kepada Islam, dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, aqidah maupun manhaj. Faedah yang kedua, berpegang teguh kepada Islam secara global maupun terperinci. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Dengan demikian, pembagian Islam menjadi isi dan kulit merupakan perbuatan bid'ah, sesuatu yang diada-adakan. Ini bid'ah jahiliyah modern, yang tujuannya merancukan pemikiran kaum muslimin serta memasukkan mereka ke dalam perhatian yang tidak memiliki dasar sama sekali dalam agama Allah. Bahkan, akar dari pemikiran ini menjalar kepada orang-orang yang mendapatkan murka, yang hanya percaya kepada sebagian Alkitab dan kafir atau tidak mau beriman kepada sebagian yang lainnya. Sesungguhnya, kita diperintahkan untuk menyelisih mereka secara keseluruhan dan juga secara terperinci. Anda pun telah mengetahui buah dari tindakan tidak menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu kejayaan dan kemuliaan agama Islam. Faedah ketiga, dakwah untuk mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikatkan hati orang-orang mukmin sehingga tidak akan memecah belah persatuan mereka. Berbagai peristiwa besar yang menimpa umat Islam tidak boleh menjadikan kita membeda-bedakan syiar-syiar Allah, serta tidak juga menyeret kita pada pembedaan sebagian syariat atas sebagian yang lainnya, dan dengan menganggap keutamaan sebagian kelompok dan merendahkan kelompok yang lainnya, sehingga kita akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh banyak orang, ini hanya masalah ringan, hanya masalah cabang atau furu', sekaligus khilafiyah yang patut untuk kita tinggalkan, dan selayaknya
kita memfokuskan diri pada masalah besar yang membuat barisan kita berantakan dan memecah belah kesatuan kita. Ini di antara kesalahan sebagian orang ketika mereka membeda-bedakan syiar Islam, membeda-bedakan ajaran agama Islam. Wahai penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Anda telah mengetahui dari hadis-hadis yang mulia tersebut bahwa kejayaan agama Islam tergantung pada penyegерaan berbuka puasa, yaitu segera setelah bulatan matahari tenggelam. Oleh karena itu, hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengklaim bahwa buka puasa pada saat bulatan matahari terbenam adalah fitnah, dan orang-orang yang menganggap dakwah untuk menghidupkan sunnah ini sebagai dakwah kepada kesesatan dan kebodohan, serta menjauhkan kaum muslimin dari agamanya, atau menilai bahwa dakwah tersebut tidak mempunyai nilai sama sekali. Mereka beranggapan bahwa kaum muslimin tidak akan pernah bersatu padu menyerukan dakwah itu karena hal tersebut bagian dari masalah furu'iyah dan khilafiyah atau hanya kulit saja. La haula wa la quwata illa billah. Yang keempat, berbuka puasa sebelum salat maghrib, yakni berbuka dulu, setelah itu baru melaksanakan salat maghrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka puasa sebelum mengerjakan salat, karena menyegerakannya termasuk akhlak para nabi. Hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, 3 hal yang termasuk akhlak kenabian. Pertama, menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Dan yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam salat. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir.